Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba melihat bagaimana cara kerja struktur BBMA dalam memvalidkan reentry ya. Jadi ini salah satu cara yang simple tapi akurat ya, akurat sebenarnya apabila kita sabar menunggu yang seperti ini. Jadi di sini coba kita lihat contohnya di Euro USD kita ambil dari reentry di time frame H1, H4 dan daily. Kita akan buktikan bahwa apabila terjadi setup lengkap di time frame di bawah yang time frame reentry, maka itu sangat akurat ya. Jadi cukup 2 time frame untuk cara yang seperti ini. Jadi di sini kita ambil dari reentry time frame H1, H4 dan time frame daily ya. Kita akan lihat bahwasanya apabila reentry itu valid, maka satu time frame di bawahnya akan terjadi setup lengkap. Atau jika dibalik, apabila kita menemukan setup lengkap contohnya di time frame M15, maka yang perlu kita periksa adalah di time frame H1 apakah ada reentry atau tidak. MHP juga boleh ya, yang apapun dia untuk entry, reentry CSAK, reentry momentum atau MHP ya. Apabila kita melihat setup lengkap, maka kita lihat di time frame di atasnya apakah ada salah satu dari yang tiga ini. Ya, reentry CSAK, reentry momentum ataupun MHP. Oke, kita mulai dari M15. Jadi kita lihat, kita akan melihat setup lengkap di time frame M15 ya. Nah, ini ada setup lengkap ya. Ini ada setup lengkap di time frame M15 mulai dari ekstrim, TPW, MHP dan CSAK. Coba kita cek ke time frame H1. Ini ada reentry ya. Di sini reentry. Boleh dikatakan ini reentry CSAK karena setelah CSAK ini baru di sini dia reentry ya. Jadi ketika kita melihat setup lengkap ini terjadi di time frame M15 ini, maka kita lihat ke time frame H1 apakah ada alasan untuk entry ya. Jadi di sini ada reentry, boleh dikatakan reentry CSAK. Waktu itu saya memang agak sedikit ragu sehingga masih menunggu di sini ya. Ini entry-nya. Oke, itu yang pertama. Kita sudah melihat terjadi setup lengkap di M15 dan terbukti ini valid yang di H1. Oke, kita coba ke time frame H4 ya. Untuk melihat reentry valid di H4 apabila kita melihat setup lengkap di time frame H1. Jadi di H1 ini kita akan lihat setup lengkapnya ya. Nah, ini ada setup lengkap. Ini CSAK-nya langsung momentum ya. Coba kita lihat di time frame H4. Kita ubah warnanya dulu. Coba kita lihat marking kuning ini apa yang terjadi di time frame H4. Ini dia ya. Jadi ini adalah reentry CSAK pada time frame H4 ya. Ekstrim. Kemudian jadi setup lengkap itu yang paling penting adalah candle arahnya ya. Apakah dia candle arah awal atau candle arah kukuh. Lebih bagus yang kukuh ya, yang menembus kedua ini. Yang dimaksud candle arah awal adalah hanya menembus MA high-nya, MA low-nya saja. Kemudian ini reentry, tapi ini tidak jadi masalah bagi kita CSA atau CSAK. Karena apa? Karena saat harga di sini membentuk reentry ini,
di time frame H1 terjadi setup lengkap ya. Jadi kuncinya di setup lengkapnya. Ini dia. Ini saya entry-nya ketika ini break ya. Ini break tapi belum close candle, tapi di time frame M5 kalau tidak salah di sini ada re-entry ya. Oke. Kita lihat lagi setup lengkap di H4 untuk memvalidkan re-entry di time frame H1. Oke, sebelumnya ini juga ada setup lengkap di time frame H4 ya. Ini setup lengkap di time frame H4. Kita lihat apa yang berlaku di time frame daily. Ini adalah MHP ya, atau boleh dikatakan ekstrim baby datar. Oke, kembali lagi ke yang tadi, kita akan cari setup lengkap di time frame H4 untuk mengetahui apakah ada re-entry di time frame daily ya. Kita usahakan yang ada ekstrimnya biar jelas ya, sebagai contoh. Time frame daily ya. Nah, ini ada re-entry CSAK di time frame daily yang lengkap, ada ekstrimnya. Kita akan uji. Ini ada ekstrim time frame daily ya. Kemudian ini CSAK. Kemudian turun dan ini area re-entry-nya. Kita akan uji apakah di sini ada setup lengkap di time frame H4. Mana tadi ya? Ini. Ini area re-entry CSAK time frame daily. Kita cek, kita ubah dulu warnanya. Coba kita cek di time frame H4 apa yang berlaku. Nah, ini dia ya. Jadi di sini terjadi juga setup lengkap mulai dari ekstrim. Kemudian ini CSAK-nya langsung momentum dan di sini area re-entry-nya. Sehingga terjadi kenaikan di time frame daily. Ini ya, re-entry CSAK. Mulai dari sini ini naik terus ya. Oke, mungkin itu saja sebagai gambaran bahwa untuk memvalidkan re-entry yang paling sederhana menurut saya adalah cara seperti ini ya. Jadi kita tidak terlalu cepat entry dan tidak terlalu lama entry, karena kita sering melakukan kesalahan dalam analisa BBMA ini adalah dalam menunggu konfirmasi. Jadi sekarang bisa kita balik, konfirmasinya dulu kita lihat, apabila ada konfirmasi kita cek apakah ada alasan entry-nya ya, sehingga tidak terlalu cepat untuk entry dan tidak terlalu lama. Jadi apabila kita melihat setup lengkap terjadi mulai dari ekstrim, TP wajib, MHP, CSAK, dan re-entry di time frame, contohnya di time frame H1, maka kita akan lihat ke time frame H4 apakah di situ ada 3 kondisi ya, salah satu dari 3 kondisi, yaitu re-entry CSAK, apakah re-entry momentum, apakah MHP, karena untuk tempat entry di BBMA yang 3 itu saja ya. Nah, jadi dengan cara ini kita tidak akan entry di re-entry CSAK buy misalnya apabila tidak terdapat setup lengkap buy di time frame H1. Begitu juga sebaliknya untuk sell ya. Oke, semoga bermanfaat. Anda bisa kembangkan sendiri. Kita hanya melempar-lempar ide ya, melempar-lempar ide, berbagi-bagi pengalaman ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.